Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Motivasi sufistik yang insya Allah berkahi dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda mengalami suatu kejadian ketika Anda menanyakan sesuatu kepada orang lain, ternyata jawaban itu tidak bisa menyenangkan hati kita? Itu bisa dipastikan bukan karena salah jawabannya, bisa jadi itu karena kurang utuh atau kurang sempurna pengetahuan kita. Maka dari itu perlu sekali untuk di-upgrade dengan ilmu pengetahuan yang lain. Karena sejatinya dinamika ilmu atau ekosistem ilmu itu seperti layaknya jaring laba-laba, harus berkaitan dan saling berkaitan. Ketika kita mendapatkan satu paham yang tidak utuh atau ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, kita bertanya kepada orang lain sudah menjawab, namun kita tidak bisa menerima dengan hati. Itu bukan salah jawabannya, bisa jadi karena pemahaman atau pemikiran kita yang kurang utuh. Yang jadi persoalannya adalah ketika ada seseorang menanyakan sesuatu melalui pertanyaan, tapi sebetulnya dia sudah tahu jawabannya. Itu bisa dipastikan dia tidak sedang benar-benar bertanya, tapi dia sedang benar-benar menguji Anda. Motivasinya yang pertama, bisa jadi dia pura-pura sebagai murid kepada tokoh ataupun guru. Dia menanyakan sesuatu hal bukan sebab dia ingin tahu terhadap ilmu yang dia tidak tahu, tapi dia sudah tahu ilmu itu dan ingin mencoba. Yang pertama, menguji kualitasnya. Yang kedua, hanya ingin membuat dia kikuk dan ingin mempermalukannya di depan orang banyak atas pertanyaan yang rumit. Yang ketiga, sengaja atas pertanyaan itu ketika sudah dijawab justru malah dibelot-belot untuk tidak menemukan kata sepakat. Maka kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, solusinya yang pertama, iakan saja kebenaran yang dia tahu, yang dia punya, atau yang dia jawab sendiri. Karena pada hakikatnya kalau kita mengeluarkan energi yang sangat kuat dan bertengkar, mendebat pendapatnya ataupun pertanyaan dari jawabannya, itu tidak akan pernah menemukan kata sepakat. Yang kedua, boleh kita setuju dengan sesuatu yang tidak kita setujui. Artinya, biarkan saja dia memperoleh alasan dari kebenarannya dan tidak harus dipaksakan dengan kebenaran yang kita tawarkan secara alternatif. Yang ketiga, kalau dia masih mengotot, mendumel, menggumpal dengan segala bentuk emosi, lebih baik abaikan atau tinggalkan saja. Sejatinya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak bertanya tapi lebih kepada menguji, menjebak dengan pertanyaan, adalah orang-orang yang sedang tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Maka poinnya adalah abaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.